Salah satu komponen penting untuk meningkatkan performa kita bersepeda adalah cyclocomputer. Karena dengan adanya cyclocomputer kita dapat melihat banyak data seperti contohnya data jarak tempuh, data waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut, data kecepatan yang dihasilkan ketika kita bersepeda, dan masih banyak data lain sesuai dengan fitur dari cyclocomputer tersebut. Dengan data-data itu tadi, kita dapat membandingkan setiap aktivitas bersepeda kita. Apakah ketika kita menempuh jarak yang sama, waktunya lebih baik atau tidak, kecepatannya lebih baik atau tidak, sehingga kita dapat melihat apakah performa kita ketika bersepeda itu meningkat, tetap, atau bahkan menurun. Nah, di hadapan saya saat ini ada dua cyclocomputer entry level dari Cat Eye, yang mana keduanya masih menggunakan sistem analog. Maksudnya dari analog itu adalah cyclocomputer ini menggunakan sensor dan juga magnet. Sensor dipasang pada bagian forek dan magnet dipasang pada spoke atau jari-jari pada roda. Nah, ketika roda berputar, magnet akan ikut berputar dan melewati sensor ini, maka sensor ini akan mengeluarkan data-data yang diperlukan pada cyclocomputer tersebut. Dan yang pertama adalah Velo 7. Nah, ini sesuai dengan namanya, Velo 7 ada 7 fungsi yang diberikan oleh cyclocomputer ini. Nah, 7 fungsi itu apa saja? Yang pertama dapat dilihat di sini, ada current speed. Current speed ini maksudnya adalah kecepatan yang dihasilkan ketika kita bersepeda. Nah, berikutnya adalah average speed. Average speed ini adalah kecepatan rata-rata dari start sampai ke finish. Berapa nilai kecepatan rata-rata yang didapatkan. Berikutnya adalah maximum speed, adalah kecepatan maksimal ketika kita bersepeda. Berikutnya adalah trip distance. Trip distance ini adalah jarak tempuh. Misalnya kita dari lokasi start sampai ke lokasi finish itu berapa kilometer jaraknya. Berikutnya adalah total distance atau odometer, di mana ini adalah total jarak ketika cyclocomputer ini pertama kali digunakan dan seterusnya, dan ini akan dihitung secara akumulasi. Berikutnya ada moving time. Nah, moving time ini adalah waktu yang dibutuhkan ketika kita dari start sampai ke finish, berapa waktunya. Berikutnya adalah fungsi jam, yang tentu saja untuk mengetahui jam berapa saat itu. Jadi kita tidak lupa akan waktu itu. Nah, setelah Velo 7, berikutnya adalah Velo 9. Velo 9 ini fiturnya lebih baik, lebih banyak daripada Velo 7. Sesuai dengan namanya, Velo 9 ada 9 fungsi yang diberikan oleh cyclocomputer ini. Yang pertama dapat dilihat di sini adalah current speed, ya, kecepatan yang didapatkan ketika bersepeda. Berikutnya adalah average speed, kecepatan rata-ratanya. Berikutnya adalah maximum speed, kecepatan maksimal ketika bersepeda. Ada trip distance, jarak tempuh ketika kita bersepeda dari start sampai finish. Terus ada total distance odometer yang akan dihitung secara akumulasi ketika kita menggunakan cyclocomputer ini. Dan berikutnya adalah moving time, berapa waktu tempuh yang diperlukan dari lokasi start sampai finish. Berikutnya ada fungsi jam. Ya, jadi fungsi-fungsi yang saya sebutkan barusan tadi sama persis seperti Velo 7. Nah, tetapi khusus untuk Velo 9 ada tambahan 2 fungsi lagi, yaitu kalori consumption. Jadi ini adalah perhitungan ketika kita bersepeda berapa sih kalori yang dibutuhkan. Nah, jadi ini cocok buat para pesepeda yang berusaha untuk membakar kalorinya. Jadi kalori ketika kita bersepeda itu akan ditulis di sini, dan tentu saja ini adalah estimasi. Dan berikutnya adalah ada fitur lagi yang terakhir adalah carbon offset. Carbon offset ini artinya ketika kita bersepeda kita menghemat emisi karbon berapa banyak. Yang tujuannya adalah tentu saja kita mengurangi polusi dibandingkan
dengan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ini adalah dua cycle computer entry level dari Cat Eye, yaitu Velo 7 dan juga Velo 9.